Wal fiqhu utawi lafat al fiqhu dimakna kelawan makna asyar'i kang bangsa syariat al mutaqaddimi kang wis dhisik zikruhu apa pinuture makna syar'i akhassu iku luwih khusus minal ilmi tinimbang saking ilmu lisidqil ilmi krana benerine ilmu ala ma'rifatil fiqhi ing atase ngawaruhi fikih wan nahwi lan nahwu wa ghairihi malan liyane fikhi wan nahwi fakullu fikhin mongko utawi saben-saben fikih ilmun iku aran ilmu walaisa lan ora ana kullu ilmin apa saben-saben ilmu fikhan iku aran fikih wa kadzalan kaya mengkono-mengkono al makna asyar'i fil makna kelawan makna al-lughawi kang bangsa lughat fa innal fikha mongko sak temene fikih al fahmu iku maknane faham wal ilma lan sak temene ilmu al ma'rifatu iku ngaweruhi wa hiya utawi ma'rifah a'amu iku luwih umum. Fikih itu memang ilmu, fikih itu sebagian dari ilmu, tapi segi syariat yang telah diterangkan di depan al fiqhu ubuan fikih itu lebih khusus jangkauannya daripada ilmu. Karena kalau ilmu itu nanti bisa saja mencakup ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu mantiq, ilmu balaghah. Tapi tidak bisa dibalik. Setiap ilmu dinamakan fikih kan nggak bisa. Ilmu matematika itu fikih itu, ora iso. Ora iso. Wa kadza bil makna al-lughawi. Begitu juga fikih sing maknane secara lughawi lebih khusus daripada ilmu sing secara lughawi. Fikih secara lughawi kan maknanya al-fahmu. Ilmu secara lughawi kan ma'rifat. Lah ma'rifat itu juga lebih umum jangkauannya. Bisa ma'rifatul fikhi, ma'rifatul nahwi ila akhirih. Wal ilmu utawi ilmu fil istilahi ing dalam cara istilah ma'rifatul maklumi. Iku ngawaruhi perkara kang den dinawaruhi. Ai idrokuma tegese nemukake suwiji-wiji min sya'nihi kang iku setengah sangking tingkae ma ayu lama utawi yen tok den dinawaruhi apa ma maujudan iku wujud kana ana apa ma au makduman utawa ora ana alama ing atase tingkah dua kang utawi maklum bihi iku tetep ing dalem ma fil waqi'i ing dalem kenyataane kaidrokil insani kaya nemukake lafat insan ai tasawwurihi tegese nemukake insan bi annahu kelawan sak temene insan hayawanun iku hewan natikun kang bisa ngucap wa kaidroki annal alama lan kaya nemukake sak temene alam wa huwa utawi alam ma iku suwiji-wiji siwallahi kang sak liyane Allah taala hadisun iku kang anyar teko wa hadzal haddu utawi ikilah pelanggaran lil qadhi iku kaduwe qadhi rupane Abi Bakrin al-Baqilani wa tabi'alan anut hu ing qadhi al-musannifu sapa musannif. Jadi ini pengertian ilmu secara istilah maknanya adalah ma'rifatul maklum, mengetahui sesuatu yang bisa diketahui itu namanya ilmu. Ini jadi menemukan sesuatu yang keadaannya itu bisa diketahui, entah itu wujud atau tidak wujud. Maksudnya tidak wujud itu ya belum wujud. Umpama kan sing jenenge wong wedok itu mesti duwe anak. Berarti walaupun belum ada anak, benar-benar anak, tapi kan sudah diketahui kan kalau kodratnya seperti itu. Nah, di sini ma'rifatul maklum, makrifat di situ diartikan idrok. Jadi kalau kita tahu idrok, masdar sing ning kono kan maknane itu ada pergerakan, menemukan. Jadi dari istilah ini pun bisa kita simpulkan bahwasanya ilmu itu berada di seseorang, ya kan?
Jadi ilmu itu ada di seseorang, karena ilmu itu adalah istilahnya adalah ma'rifatul maklum, yaitu adanya pergerakan untuk mengetahui sesuatu yang sesuatu itu keberadaannya mungkin untuk dipelajari. Lah yang mempelajari pastinya manusia. Maka dari itu ada ungkapan al ilmu fi dhihnil ulama atau fi dhihnis sholih. Ilmu itu ada di hatinya orang-orang yang sholih. Karena sifatnya ilmu kan cahaya. Cahaya itu hanya bisa masuk kepada hati yang bersih. Walaupun wong iku iso ngoceh, tapi kalau hatinya kotor, ngoceh keilmuan itu bukan ilmu, melainkan ya hanya tahaddus saja, obrolan. Kalau benar-benar ilmu itu nanti akan punya pengaruh pada diri orang tersebut, bersifat tawadhu, tidak menyombongkan diri. Itu ilmu yang sejati seperti itu. Jadi di sini bisa disimpulkan, kalau di dalam lembaran-lembaran, di dalam buku-buku itu ya bukan ilmu namanya, yaitu hanya sarana untuk kita mendapatkan ilmu. Karena dari segi istilah sendiri itu idrok, menemukan. Jadi kita itu jadi fa'il, pencarian. Jadi kan ilmu itu bukan di buku, melainkan di hati. Terus alama huwa bihi, makna enaknya alama huwa bihi itu ya sesuai fil waqi'i, dengan kenyataan. Jadi menemukan sesuatu yang keberadaannya dimungkinkan untuk diketahui, entah barangnya ada atau tidak, dan pengetahuan tersebut sesuai dengan kenyataan yang ada, dengan keadaannya dalam kenyataannya, pada kenyataannya. Kaidrokil insani, contohnya yang sesuai dengan kenyataannya itu idrokil insan ay tasawwurihi bi annahu, itu namanya kalau kita bisa mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan, maka itulah disebut dengan ilmu. Terus mengetahui bahwasannya alam huwa ma siwallahi ta'ala hadisun, yaitu sesuatu yang selain Allah Ta'ala itu adalah hadis, barang baru. Itu bisa mengetahui seperti itu, berarti itu ilmu. Lah, had di sini wahadal haddu, maksudnya pelanggaran itu definisi ilmu ini yang telah dituturkan dari atas itu definisi yang dibuat oleh Syekh Al-Qadhi Abi Bakrin Al-Bagilani. Terus musonef setuju dan ikut dengan pendapatnya Syekh ini Al-Qadhi ini. Nah, contohnya sing ora sesuai dengan kenyataan ya umpama hayawanun kok sohilun. Menungso itu hayawanun sohilun, hewan sing berngengeh. Kan berngengeh itu jarang. Jadi nek kono ora pas sesuai kenyataan berarti bukan ilmu. Jadi kita dengan makhluk-makhluk lainnya itu masih sama golongan hewan, cuman bedanya kita dengan sapi itu kalau kita itu natek, kalau sapi tidak bisa berbicara. Jadi untuk membedakannya itu ya perbedaannya selain ini ya itu manusia itu punya akal, punya ilmu. Kalau hewan hanya andalkan insting. Waktu ridho lan den tentang apa bi kelawan sak temene iku tetep ing dalem hadal haddu dauron apa ubeng-ubengan li annal makluma krana sak temene lafat maklum mustaqun iku den alap minal ilmi saking lafat ilmu. Fala yu'rafu mongko ora den dinaweruhi al maklumu apa lafat al maklum illa ba'da ma'rifatil ilmi, angin ba'dane ngaweruhi ilmu. Li annal mustaqo krana sak temene lafat kang den cetak utawa lafat kang mustaq mustamilun iku kang mengku ala maknal mustaqi minhu ing atase maknane mustaq minhu. Mustaq minhu ku berarti yo asale umpama masdar iku mustaq minhu. Nah, isim fa'il isim maf'ul iku mustaq ma'aziyadatin sertane tambahan. Wa bi annahu lan kelawan sak temene hadzal had ghairu syamilin iku kang ora mengku ya ilmillahi maring ilmune Allah subhanahu kelawan maha sucine Allah. Li annahu krana sak temene ilmillah
la yusamma iku ora bisa den arani apa ilmillah ma'rifatan ing aran ma'rifat ijma'an kelawan mufakate ulama. Lalu gotan ora ing dalem cara lughat wala istilahan lan ora ing dalem cara istilah. Wa bi anna qaulahu lan kelawan sak temene pengendikane musannif rupane lafat alama huwa bihi zaidun niku kang nambahi la hajata ora ana jenise hajat iku maujud ilaihi maring qaulihi li anal ma'rifata krana sak temene maknane ma'rifat la takunu iku ora ana apa ma'rifat illa kadzalika angin iku kaya mengkono-mengkono alama huwa bihi. Dari definisi al ilmu ma'rifatul maklum itu ada yang tidak setuju, ada yang iktiraf, menyangkal. Ini ya komentar dari si Sareh yang menyarai kitab Waraqat. Di situ komentarnya Sareh itu menampilkan ini loh, ada yang tidak setuju dengan pendefinisian lafadz ilmu, bahwasanya ada suatu yang iktirad, yang menentang definisi tersebut, mengatakan bi anna fihi dauron, pada definisi itu nanti akan terjadi perputaran, ubeng-ubengan, bulat-bulat. Di mana letak perputarannya? Li annal makluma mustaqun, lafadz maklum itu diambil minal ilmi, diambil dari lafadz ilmu. Kan kita tahu masdar itu kan asal dari sebuah lafadz kan. Fi'il madhi, fi'il amar, fi'il mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, kabeh itu kan cabang. Menurut yang masyhur, pendapat masyhur kan asalnya adalah masdar. Dari masdar bisa ke tasrif sedemikian rupa. Lah, lafadz asal itu namanya mustaq minhu. Cabang itu namanya mustaq. Nah, di sini ada iktirad, ada yang membantah, yang menentang. Alasannya ini, di definisi itu ada sebuah perputaran, karena lafadz maklum di situ itu diambil dari lafadz ilmu. Fala yuraful maklumu illa ba'da ma'rifatil ilmi. Maka seseorang tidak bisa mengetahui lafadz maklum kecuali setelah mengetahui lafadz ilmu. Jadi kan seperti halnya mau mendefinisikan lafadz ilmu, tapi pengertiannya, definisinya kok memakai cabang. Masa asal diartikan dengan cabang? Kita nggak bisa tahu nggak bisa tahu cabang kalau belum mengetahui asalnya kan? Iya kan? Nah, kita nggak bisa tahu maklum itu diambil dari lafadz ilmu. Nah itu, kalau mau mengetahui maklumnya kita harus ke ilmu dulu. Kita harus tahu ilmu dulu lah, wong padahal ilmu ki sing lagi pengen diartikan ya kan. Ya kan mubenge ngono. Ada dauran di situ. Mengartikan asal tapi kok dengan cabang. Kita nggak bisa tahu cabang sebelum ke asal. Kita kembali ke asal tapi artinya adalah cabang. Nah, winger. Itu ada yang iktirad seperti itu, ada yang menyangkal definisi tersebut. Cuman di sini siapa yang iktiradnya milik imam siapa kan nggak tahu. Ya namanya ini mungkin husnudzon kita, sopan santunnya ulama zaman dahulu. Ketika ada perdebatan, mungkin ada yang perdebatan sengit atau apa, tidak ditampilkan siapa pelakunya, tapi cukup dengan wakila, waktu ridho, tidak disebut orangnya. Karena kan kalau dalam istilah fuqaha pun diterangkan, ketika nanti dikhawatirkan bagi si yang punya iktiradiyah tersebut, itu nanti siapa tahu menarik ulur ucapannya, wis kadung didokumentasikan dalam bentuk karya tulis, ning kitab wis tersebar luas, malah ternyata orang tersebut nanti menarik kembali ucapannya. Agar tidak terjadi demikian, dimajhulkan. Itu diantaranya karena ada tujuan seperti itu. Terus li'annal mustaqo mustamilun ala maknal mustaqi minhu ma'aziyadatin, karena lafadz mustaq, lafadz cabang, bahasa enake cabang itu yang masih
mengandung makna dari asal beserta ada tambahannya. Dari segi lafadznya, hurufnya ada tambahan mim dan wawu kan. Ilmun asal kata itu ma'ziyadah, ziyadah ada mimnya, ada wawunya, maklumun. Terus dari segi makna pun bertambah ya kan. Ada makna tambahannya, ada huruf yang ditambahkan. Ilmu yo ilmu, nek maklumun yang diketahui, banyak tambahannya. Wa bi annahu ghairu syamilin li ilmillahi subhanahu. Dan juga bahwasanya definisi tersebut belum bisa atau tidak bisa, malah tidak bisa memasukkan untuk mendefinisikan ilmunya Gusti Allah. Li annahu la yusamma ma'rifatan ijma'an. Karena ilmunya Gusti Allah secara ijma' ulama, sepakat para ulama, tidak bisa, ilmunya Gusti Allah tidak bisa disebut dengan makrifat. Kita tahu tadi di atas, makrifat itu bermakna idrok. Idrok itu kan ada sebuah pergerakan untuk mencari tahu, untuk mencari sesuatu, menemukan. Lah mosok Gusti Allah sinau sik kan ora mungkin. Nah, itu nggak bisa kalau definisi itu yang condongnya untuk berarti gambaran itu jenis sinau dulu. Itu nggak bisa kalau nanti diterapkan ke ilmu Gusti Allah. Karena idrok itu berarti memberi kesimpulan ke kita itu dari tidak tahu menjadi tahu setelah menemukan ya kan. Nah, itu nggak pas nanti kalau definisi itu kita terapkan di ilmunya Gusti Allah. Di anahu langsung ijma'an lalu watan wala istilahan. Ijma' ulama tidak sepakat, tidak bisa definisi itu dimasukkan ke ilmu Gusti Allah, entah dari ilmu segi lughat ataupun ilmu yang segi istilah. Yaitu mau itu idrok, lughat maknanya idrok, ilmu istilah itu ma'rifatul maklum, itu semuanya enggak tepat, enggak bisa diterapkan ke pendefinisian ilmu Gusti Allah. Jadi kan bisa juga arahannya itu belajar dulu, setelah belajar keilmuan maka kita akan mengetahui sesuatu yang kita temui dalam belajar tersebut. Ya kan seperti itu. Makanya enggak layak, enggak bisa kalau definisi yang seperti itu kok dikaitkan dengan ilmunya Gusti Allah. Lah apa Gusti Allah itu belajar sik kan ora. Apakah meneliti dulu baru mempunyai sifat maha tahu kan tidak. Enggak bisa diterapkan ke pendefinisian ilmu Gusti Allah. Wa bi anna qaulahu ala ma huwa bihi zaidatun. Terus ini masih iktirodan semua ini ya. Iktirodnya itu ada 3 poin. Iktirod dari segi olahan kata, susunan kata dalam definisi. Kedua itu iktirod, ternyata definisi itu belum bisa mencakup keseluruhan karena ada yang belum bisa masuk ke definisi itu. Nyatane ilmu Gusti Allah tidak bisa didefinisi. Ucapan musonef ala ma huwa bihi itu sebuah lafaz tambahan yang aslinya enggak harus ditambahkan, enggak apa-apa. Karena lafaz ma'rifat itu pasti ya seperti itu. Yang namanya ma'rifat itu pasti sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi koyo-koyo ndawak-ndawak ke omongan tok. Jadi dirasa tidak dibutuhkan menurut si pengiktirot ini, muktarid ya. Bagi muktarid ini tidak setuju kalau ada tambahan alama wabihi. Ora usah ditambahi itu iki wis mesti yang namanya makrifat itu kaya ngono kuwi. Idrok terus sesuai kenyataan, itulah yang disebut makrifat. Jadi kalau tidak sesuai kenyataan tidak dinamakan makrifat. Jadi penambahan alamah wabihi itu aslinya tidak diperlukan. Terus wal jahlu tasawwuru syai'i. Kalau bisa lebih perdetail lagi itu di tengahnya itu ada tengah ya, berarti
urutane ning nggone lalu buatan walastilahan itu nanti dari baris itu masuk. Situ ada 3 bed. Itu 3 bed itu atasnya kan ada baris kedua. Situ ada wal muradu bil ma'rifati, yang dikehendaki dengan ma'rifatu. Definisi ini al idraku, maknane iki idrak, kama fasarna wa huwa, maknane idrak iku usulun nafsi ilal makna bitamamihi, sampainya hati ke makna bitamamihi, dengan sempurnanya makna. Berarti kan sampainya hati ke kesempurnaannya makna. Min nisbatin au ghairiha, nisbat iku ya maknane yo bangsake, tapi bisa di lebih mudahnya dari segi penggolongan ataupun hubungan, mengetahui kesempurnaan makna dari segi hubungan ataupun yang tidak berhubungan. Mungkin kalau yang tidak berhubungan, tidak dari segi hubungan, mungkin kan makna kita mengetahui tulisannya koyo ngono tapi mengandung makna lain, bermajas, itu kan berarti ghairi nisbah. Terus wabil maklumi, yang dikehendaki dengan lafaz maklum, ma min sya'nihi ayyub lama, sesuatu yang keberadaannya, keadaannya itu mungkin untuk diketahui. Jadi kalau tidak mungkin untuk diketahui ya tidak dinamakan maklum, tapi ya majhul, tidak mungkin diketahui atau bahkan mustahil. Yang dinamakan maklum itu berarti mungkin untuk diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.